Membahas mengenai cemburu dengan masa lalu, rasanya pas sekali kalau saya memberikan kesempatan untuk sahabat super yang beruntung bisa hadir di studio malam hari ini untuk curhat ke Pak Mario soal cemburunya. Siapa di antara Anda yang ingin curhat? Mungkin ada yang berpasangan di sini hadir dan ingin curhat? Bapak dan Ibu, silakan naik ke atas panggung. Saya butuh satu orang atau satu pasang lagi. Nama Bapak? Ibu bersama pasangannya. Pak Erik. Silakan naik ke atas panggung. Ibu Sari, silakan. Ya. Silakan. Ya, kita berikan tepuk tangan. Nama Ibu? Ibu Ulfa? Ibu Zain. Pak Jain. Zain. So, Pak Erik, siapa yang mau bercerita dulu? Ibu Sari atau Pak Erik? Ibu Sari dulu. Ya, yang lebih cemburu istri saya, Pak. Yang biasanya lebih pencemburu wanita atau laki-laki? Wanita ya, lazimnya begitu. Tapi laki-laki terkenal tidak lazim. So, Ibu. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam. Saya kesini tujuannya untuk mendapatkan solusi dari Bapak. Ya, super. Dengan permasalahan rumah tangga saya. Sebetulnya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya menikah dengan suami dengan masa lalu yang sudah pernah berumah tangga. 3 tahun pertama pernikahan saya tidak masalah. Suami kesana karena ada anak. Ada anak. Ya, Berapa? 1. Jadi umur berapa sekarang? SMA ya. 16 tahun. Iya, sudah SMA. Sampai pada suatu hari saya pernah menemukan message dari suami untuk mantannya, ya, yang membuat saya kecewa dan cemburu. Apa Jadi message-nya? dari situ kepercayaan saya. Apa message-nya? Ya, menanyakan kabar, terus ada kata I miss you. Jadi I miss you, begitu. pakai tanda seru juga, Ibu. Oh enggak. Meet you December. Nggak ada itu, Saya Pak begitu, Mario. nggak ada begininya ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, terus? Ya, maksud saya setelah itu kan kehidupan saya berlanjut. Suami tetap harus ke sana untuk melihat anak. Maksud saya bagaimana cara saya mengembalikan kepercayaan saya, dan terus terang kalau suami ke sana saya jadi deg-degan, hatinya nggak tenang karena dia ke sana pasti ketemu dengan mana. Pak Erik, ini kata-kata I miss you ini, itu Anda sesali atau ini memang sebuah pernyataan yang very smart? Ya. Saya sudah tidak ingat lagi ya pada saat itu Tidak perasaan. ingat. Bukan. Maksudnya perasaan apa yang memicu saya untuk menuliskan kalimat itu gitu. Ya. Tapi ini tidak smart ya Pak ya? Ya. Dan sekarang saya sangat menyesalinya dan berulang kali saya sudah minta maaf kepada istri saya ini. Begitu. Good. Jadi sudah ada penyesalan di sini. Jadi ini I miss you Ibu Sari adalah ungkapan dari sebab atau apapun yang terjadi sesaat. Mungkin pada waktu itu mungkin ibu bertengkar, atau dia sedang kecewa dengan sesuatu, atau sedang ada cecak jatuh, atau apapun, ya. Tetapi Kok bisa, Pak? oh bisa, kaget kan terus. Oke, nah. Saya coba di rumah deh, Pak, pakai alat itu. Tetapi yang penting Pak Erik tahu itu tidak smart ya, tidak cool. Betul, Ya. Pak. Nah, dan itu sudah disesali. Nah, beliau sudah menyesali. Apakah ada tanda-tanda bahwa beliau menyesali? Sudah banyak minta maaf, Sudah sudah banyak. berusaha menjelaskan, terus membuktikan bahwa dia tidak ada. Ibu diajak makan malam, gitu ya? Dia lebih mesra, gitu. Terus tangannya sering merambat-merambat. Ya toh? Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita membuat kesalahan supaya kita melebihkan kebaikan. Karena penyesalan. So, Bapak sekarang suami yang lebih baik? Ya, tentu saja, Pak. Menurut saya. Tentu saja. Ibu, apa harapan Ibu kepada Pak Erik? Ya, tujuan saya sebetulnya
Saya cuma pengen saya ini ikhlas seperti sebelum saya menemukan message itu. Jadi saya tidak punya prasangka apa-apa lagi kalau dia ke sana. Super sekali. Nah, Bapak akan ke sana lagi? Ya. Karena akan lihat anaknya. Ya, kadang-kadang, tapi tidak terjadwal gitu. Oh, jadi kapanpun bisa. Iya, betul. Karena ada anak di sana. Ya. Anaknya umur 16 toh. Betul. Bisa datang doh dia. Bisa bertemu di tempat lain toh. Bisa. Iya. Kadang kita saya sama anak saya ini ya pastinya sih saya jemput dulu ya karena masih dalam pengawasan ibunya. Jadi saya minta izin dan dia yang minta izin kepada ibunya. Tapi selama saya ke sana itu udah nggak pernah lagi ketemu ibunya. Artinya pada saat saya ke rumahnya ibunya selalu ada tapi di kamarnya. Jadi nggak pernah ketemu. Kok tahu di kamarnya? Nyala lagi deh apinya. Saya tanya lah. Dulu sebelum saya jadi motivator, saya ini interrogator di KPK. Ya saya tanya Pak sama anak saya. Oh iya, ya enggak, itu bercanda tadi Pak. Jangan terlalu stres. Nah, berarti kalau gitu teman-teman dilihat, yang sudah bisa move on di antara suami yang mana? Suami dan istri yang mana? Tentang insiden ini tadi, suami sudah kelihatan move on, ya toh? Istrinya belum. Apakah salah istrinya belum bisa move on? Tidak, karena kadang-kadang laki-laki tidak kelihatan move on atau tidak. Tapi Bapak sudah move on. Ya, berarti kalau gitu yang masalah? Ibu. Saya sering menjelaskan pokoknya udah tidak ada lagi masa lalu. Ya artinya hanya ketemu anak saya. Ada Pak, aja. Masa lalu itu tetap ada, tidak bisa diubah. Hanya kita tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan masa lalu. Bapak sudah move on. Sekarang ibu masih tetap bisa loh cemburu, mau 14 tahun lagi bisa. Tetapi apa gunanya kalau laki-laki ini sudah menjadi orang lebih baik? Nanti ibu yang tadinya berhak bagi kebaikan karena ibu dizolimi, ibu menjadi penzolim. Ibu menjadi menyiksa laki-laki yang sudah baik ini. Lihat, dia itu hati-hati sekali. Coba Pak, tangannya diturunkan. Dia itu hati-hati sekali. Segala sesuatu yang dilakukannya dicatat. Lihat tuh, dia tuh. Ada pennya. Oke, nah, mudah-mudahan dengan ini ibu bisa menerima beliau sebagai pribadi yang baru. Dan Bapak membuktikan bahwa Bapak suami sebagaimana yang diharapkan oleh Ibu Sari. Yes? Super. Terima kasih. Sekarang kita yang harus move on ke Ibu Ulfa. Gak apa-apa, di sini saja Pak. Di sini saja. Ibu Ulfa, apakah kegundahan hati Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Tolong diperhatikan wajah dari beliau. Khawatir sekali. Oke, silakan Pak. Salam Super Pak Mario. Sebenarnya saya berdiri di sini, tadi saya memang tidak ada niat untuk membawa dia sekalian di atas ini. Tidak, saya yang meminta. Iya, jadi saya cuma ingin, sebenarnya saya sayang ke dia, cuma dia memang selalu mempertanyakan, sebab dia juga selalu mencemburui orang-orang di masa lalu saya maupun orang-orang yang berada di sekitar saya. Ibu memang terlalu dekat. Ya kadang saya memang saya akui kadang saya memang ke baik laki-laki atau perempuan saya memang selalu supel dan memang kadang memang saya lepas kontrol, cuma saya lepas kontrol. Maksud sudah saya terlalu lepas kontrol. Maksud saya lepas kontrol ya kan dia selalu mengingatkan saya laki-laki dan perempuan ada batasnya kalau bercanda gitu kan. Tapi saya kadang selalu ingat kata-kata dia. Jadi kadang saya selalu membatasi pergaulan saya dengan lawan jenis. Cuma dia kadang selalu tidak percaya sebab masih melihat saya dikelilingi dengan teman-teman dari segala macam baik laki-laki ataupun perempuan. Nanti dulu. Ibu dikelilingi banyak laki-laki dan perempuan. Ibu punya dua sifat, yaitu terlalu dekat dan kadang-kadang lepas kontrol.
Itu akibatnya apa? Ya, akibatnya dia Bukan akibatnya ke orang yang ibu lampaui batas dan ibu lepas kontrol itu. Akibatnya ke mereka apa? jadi mereka terlalu dekat ke saya gitu. Oh, jadi mereka akhirnya dekat dan bisa salah mengerti. Iya. Dan bisa menganggap ibu mencintai. Iya, mereka. tapi saya kan nggak ada maksud apa-apa. Enggak, cuman keterlaluan aja. Oke, kita tahan dulu. Cerita selanjutnya mengenai yang terlalu dekat dan suka lepas kontrol ini akan seperti apa? Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Ya setahu saya sih dia kan emang terlalu ya ke cowok emang terlalu hangat.